Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Allah selalu mempunyai cara untuk mendekatkan manusia dengan dirinya. Hari ini kita merayakan Ekaristi untuk sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi kita satu cara untuk mendekatkan diri kita pada yang ilahi melalui Santa Caterina Laboure. Seseorang yang memiliki devosi yang kuat kepada sakramen Maha Kudus dan kepada perawan Maria yang tidak bernoda. Melalui Santa Caterina Laboure, Santa Maria mewasiatkan medali untuk menghormati diri. Dengan kata-kata yang sangat indah, yang perlu kita doakan dan menjadi andalan kehidupan rohani kita. Ya Maria, semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepada. Hari ini para devosan hati Maria yang tak bernoda akan menerima medali besiat. Kita berdoa dalam peran Ekaristi ini. Semoga mereka yang mempunyai devosi kepada perawan Maria yang tidak bernoda mendapat rahmat dan belas kasihan Tuhan. Bukan saja bagi diri mereka sendiri, tapi bagi seluruh dunia. Mari saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam perayaan ini kami mengenangkan Santa Caterina Laboure yang mengimani Dikau dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada cinta kasih-Mu. Melalui Santa Caterina, kami Kau persatukan dalam umat-Mu, dalam gereja-Mu, terutama dalam devosi khusus kepada perawan Maria yang tidak bernoda. Maka kami mohon dengan pengantaraannya, penuhilah doa dan keinginan kami, terutama para devosan perawan Maria yang tak bernoda, dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Malaikat Tuhan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Airnya jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dedaunan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka takkan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam takkan ada lagi di sana, dan mereka takkan memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, semua perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah lah yang memberi roh kepada para nabi dan telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sungguh aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah sabda Tuhan. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Agung yang mengatasi segala dewata. Lembah dan palung bumi ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Miliknya lah laut, dia yang menjadikannya. Miliknya lah daratan, tangannya lah yang membentuknya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jagalah dirimu. Janganlah hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ibu bapak, saudara-saudari, para devosan perawan Maria dikandung tanpa noda yang terberkati, yang terkasih. Di Burgundi, Prancis, tahun 1830, 2 abad lalu. Ada seorang gadis remaja, usianya 12 tahun. Dia lahir di tengah keluarga tani. Ayahnya seorang petani, ibunya seorang ibu guru. Tidak seperti remaja umumnya. 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun adalah waktu untuk menikmati indahnya masa muda. Bermain-main, bepergian ke sana kemari, nginap di rumah teman, pacaran, macam-macam. Gadis desa ini beda. Dia demikian merawat hatinya. Sejak berusia 12 tahun, dia tidak membiarkan hatinya jatuh dalam pesta pora dan kemabuk. Dia menekuni pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah. Seperti memasak, membersihkan rumah. Gelora jiwa muda dia taklukkan di bawah ketekunan berpuasa setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Gadis ini ternyata juga mencintai Yesus. Diam-diam dia mengintip kehidupan para suster di sebuah biara dekat rumahnya. Ingin sekali dia bergabung. Tapi sayang, cintanya pada Yesus menjadi seperti sebuah cinta yang terlarang. Dengan macam-macam cara ayahnya coba-coba menghalangi. Dan maksud untuk mengubur mimpi putrinya, sang ayah mengirim dia ke metropolitan Paris. Satu saja maksud ayah, membuyarkan niat putri. Tapi apa yang terjadi? Justru di kota metropolitan itu, di Paris, Tuhan membuat gadis ini lebih cepat memasuki kehidupan sebagai biarawati. Mimpi gadis itu terjawab. Dia menjadi seorang suster. Dan di dalam biara, suster muda itu menerima panggilan khusus. Dalam catatan hariannya dia menulis, "Saya diliputi karunia yang besar, yaitu karunia untuk melihat Tuhan di dalam sakramen Maha Kudus. Saya melihatnya selama masa seminari saya, kecuali pada hari-hari ketika saya merasa ragu." Dia juga dipanggil secara khusus untuk mengajak orang lebih dekat dengan Maria. Dalam suatu penglihatan,
Maria menunjukkan sebuah medali kepadanya dan berkata, buatlah medali yang sama dengan apa yang kau lihat pada saat itu. Mereka yang menggunakannya akan menerima karunia-karunia yang besar, dan berkat yang berlimpah akan diberikan kepada mereka yang percaya. Ada hal yang luar biasa. Biarawati ini juga menerima kata-kata penting yang sampai hari ini didoakan oleh jutaan orang di dunia untuk menghormati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda. Saya angkat ini medali wasiat dengan kata-kata doa yang sangat indah yang diwasiatkan Maria melalui Katerina Lebow. Yang Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung pada. Ini dia, Katerina Lebow, gadis desa Burgundi, Prancis, biarawati suster-suster putri kasih yang menghayati spiritualitas Santo Vincentius de Paul. Saudara-saudari terkasih, Santa Katerina Lebow memberi kita pesan penting. Apa pesan? Orang kudus tidak jatuh dari langit. Kekudusan adalah hasil perjuangan. Dan perjuangan itu sudah harus dimulai di dunia ini. Dan kata-kata Yesus untuk perjuangan itu jelas hari ini. Jagalah dirimu, supaya jangan hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabuk. Dewasa ini ketika banyak manusia cenderung membangun kehidupan di atas gemerlap uang, harta dan kemewahan. Kitab suci menegaskan bahwa semua itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Bukan uang, bukan harta, bukan emas perak yang membahagiakan kita. Orang kudus adalah mereka yang bahagia bukan karena harta kekayaan dunia, tetapi karena sejumlah semangat yang melandasi kehidupan. Miskin di hadapan Allah, lembut dan rendah hati, haus akan kebenaran, dan senantiasa berbelas. Orang kudus menghayati semangat-semangat Injil, bukan tanpa cobaan, bukan tanpa tantangan. Dan persis karena mereka sanggup menyalibkan diri, Yesus memuji mereka, bersukacitalah dan berbahagia, sebab upahmu besar di surga. Gereja memberi gelar Santo Santa kepada para pahlawan iman, termasuk juga kepada Santa Katerina Lebow. Sebagai penghormatan atas pilihan radikal dan serentak dengan itu, mereka menjadi inspirasi perjuangan kita saat ini. Injil hari ini singkat, tapi sangat penting bagi siapa. Kita semua sepertinya perlu sesuatu atau seseorang yang mengingatkan kita terus-menerus bahwa hidup kita tidak seharusnya syarat dengan pesta pora dan kemabukan dunia. Coba kita cek hidup kita sehari-hari. Mulai dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi di hari berikut. Sibuk. Beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Makan, minum, shopping dari satu mall ke mall yang lain kalau tidak ada COVID. Traveling sejauh-jauhnya, sejauh mana kaki kita sanggup melangkah. Sering saking sibuknya, kita merasa hari-hari berlalu begitu cepat. Bahkan kadang-kadang kita lupa, hari ini hari apa ya? Tanggal berapa ya? Dan itu kadang-kadang kita lupa kalau kita sudah semakin tua, semakin dekat ke garis finish kehidupan. Hari ini Yesus memberi kita reminder, pengingat untuk awas, untuk waspada. Jagalah dirimu, supaya jangan hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan dunia. Persis ini yang dihayati oleh Santa Katerina Lebow. Semangat yang ingin dia wariskan kepada semua orang yang percaya. Terutama kepada mereka yang ingin bergabung dalam devosi medali wasiat
untuk menghormati perawan Maria tak bernoda yang terbaik. Para devosan penerima medali yang terkasih, Tuhan memanggilmu untuk lebih mencintai Maria. Berdoalah, berjuanglah. Tuhan pasti akan menyertaimu dan memberikan rahmat-rahmat istimewa yang kalian perlu. Kenakanlah medali wasiat ini. Percayalah akan wasiat Maria. Mereka yang menggunakan akan menerima karunia-karunia yang besar dan berkat yang berlimpah akan diberikan kepada mereka yang percaya. Dan bersama Santa Katrina, ulangi terus kata-kata ini. Ulangi lagi dan lagi setiap kali kalian berdoa atau dalam keadaan apapun situasi hidup. Ya Maria, semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepada. Amin. Kami menjengkel ya Bapa Allah semesta alam dari kemuliaan kelima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari hubungan usaha manusia yang baik kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selamanya. Semoga kami menjadilah seperti Kristus sebab Kristus telah berkenan menjadi manusia sama seperti kami, sebagaimana dilambangkan percampuran air. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam dari kemuliaan kami menerima roti yang kami anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi terpujilah Allah selamanya. Ya Allah, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami saling bersama kami untuk iman kami dan juga berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami unjukkan kehadirat-Mu. Sudilah menerima dan menggabungkannya dengan korban Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surga. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur. Lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Mari kita berbagi damai dan kegembiraan. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tubuh Kristus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang layak dipuji, Engkaulah pokok kekudusan bagi semua orang kudus. Kami menyembah Dikau dan mohon, semoga kesucian kami Kau sempurnakan dan Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu. Dan semoga kami Kau perkenankan beralih dari tatapan kaum musafir ini kepada perjamuan di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita memasuki upacara pemberkatan medali wasiat dan penyerahan kepada para devosa. Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah dan mengikuti perayaan Ekaristi secara online, teristimewa para devosan perawan Maria terberkati, tak bernoda yang tak berberkati, dapat mengikuti upacara ini. Di tangan Bapak Ibu sekalian sudah ada medali wasiat yang sudah diberkati. Bapak Ibu dapat mengikuti upacara ini, dan nanti sebentar pada saat upacara pengalungan, Bapak Ibu juga boleh mengalungkannya pada diri sendiri dan kemudian mengikuti doa penyerahan kepada Santa Perawan Maria. Mari kita ikuti upacara ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para devosan medali wasiat untuk menghormati Santa Perawan Maria tak bernoda yang terberkati. Allah menggunakan barang-barang biasa sebagai tanda untuk menyatakan belas kasih-Nya yang luar biasa. Melalui barang-barang sederhana, kita juga mengungkapkan rasa syukur dan kesediaan kita untuk melayani Tuhan, serta bertekad untuk menghayati janji pembaptisan kita. Medali wasiat ini adalah jalan masuk menuju persekutuan dengan Perawan Maria tak bernoda yang terberkati, yang diakui oleh gereja. Medali ini mengungkapkan niat kita untuk mengambil bagian dalam roh persekutuan ini melalui niat yang kita ucapkan, sekaligus untuk membaharui janji pembaptisan kita, menyerahkan diri kepada Kristus dengan pertolongan Maria. Yang keinginan yang terbesar adalah agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam memuliakan Tuhan. Hingga akhirnya dengan mengenakan pakaian pesta, kita memasuki rumah surga. Marilah kita berdoa.
Ya Allah pencipta yang lebih sempurna dari segala kekudusan. Engkau memanggil siapapun yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus kepada kesempurnaan hidup Kristiani dan kepenuhan cinta kasih. Berkatilah medali wasiat ini. Dan pandanglah dengan rela pada mereka semua, para devosan yang dengan tulus ikhlas akan menerima medali wasiat ini untuk menghormati perawan Maria tak bernoda yang terberkati. Izinkan mereka menjadi semakin selaras dengan Kristus Putramu. Dan semoga dengan pertolongan Bunda Maria, mereka dapat menyelesaikan dengan sukacita perjalanan hidup ini. Serta pantas memasuki sukacita rumah surgawimu. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para devosan terkasih, terimalah medali ini sebagai tanda penerimaanmu ke dalam persekutuan perawan Maria tak bernoda yang terberkati. Hiduplah sedemikian rupa dengan pertolongan Bunda Allah, agar engkau semakin menyerahkan diri kepada Kristus dan menjelmakan kehidupan Kristus di dalam dirimu. Demi kemuliaan Tritunggal dan demi pelayanan bagi gereja dan bagi sesama. Mari kita bersama-sama mengungkapkan doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. O Maria, perawan tak bercelah dan Bunda Tuhan, kami mengaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerahmu merupakan tanda yang pasti kecintaanmu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami kepadamu. Selama kami memakainya, semoga kami diberkati oleh perlindunganmu yang penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat putramu. O perawan yang sangat berkuasa, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu setiap saat dari hidup kami. Perolehlah bagi kami anak-anak-Mu rahmat kematian yang bahagia,
sehingga bersama-sama denganmu kami dapat menikmati kebahagiaan surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Para devosan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, atas nama gereja saya mengucapkan profesiat dan terima kasih untuk kesediaanmu bergabung dalam persekutuan doa medali wasiat. Ini tentu rahmat yang sangat besar bagi gereja dan bagi dirimu sendiri. Terimalah medali wasiat yang hari ini kamu gunakan dan doakanlah kata-kata Maria ini senantiasa, kapan saja, di mana saja. Ya Maria, semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepada. Terima kasih. Ya Allah, melalui perawan Maria yang tak bernoda, dalam persatuan dengan putramu, Engkau mengantar kami untuk bergembira dalam kebaikan-Mu yang maha besar. Oleh karena ditopang oleh perlindungan keibuannya, semoga kami tidak pernah kehabisan cinta-Mu yang maha penyelenggara. Dan semoga kami senantiasa berbakti dalam misteri penebusan dengan iman yang tak terbatas. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.